Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Pertiwi, NPM 1813053119119, Prodi PGSD Universitas Lampung. Dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ciska Megadiana, MPD. Pelajaran dengan fokus menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua anak-anak ibu. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, siapa yang hari ini sudah sarapan tadi pagi? Coba Dista, tadi kenapa tadi pagi nggak sarapan? Lain kali Dista nggak boleh lupa sarapan ya. Nah, karena sarapan itu sangat penting untuk kalian di masa pertumbuhan ini. Sarapan di pagi hari sebelum kalian berangkat sekolah itu juga akan membuat kalian lebih semangat dalam belajar. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu puisi dan kita sudah membaca puisi. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek. Nah, anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang di rumahnya suka dibacakan dongeng oleh orang tuanya? Ayo tunjuk tangan. Iya, coba Denis, cerita apa yang suka dibacakan? Cerita si kancil. Iya, bagus, cerita si kancil itu banyak yang bisa kita ambil pelajarannya. Karena kancil itu cerdik, tetapi kancil itu suka berbohong. Nah, anak-anak semua, kita tidak boleh berbohong seperti kancil ya. Nah, coba Rara, cerita apa yang suka dibacakan oleh Ibu Rara di rumah? Cerita penggembala dan domba, kata Rara. Cerita penggembala dengan domba itu juga seperti kancil. Penggembala suka berbohong dan pada suatu hari dia tidak lagi dipercayai oleh orang-orang ketika apa yang dikatakan itu benar. Jadi kita tidak boleh berbohong karena orang-orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu cerita pendek. Nah, kalian harus menyimaknya dengan baik ya. Cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isinya itu tidak berdasarkan kejadian nyata atau hanya karangan si penulisnya saja. Nah, cerita pendek ini terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Dan gaya bahasa yang digunakan adalah naratif, padat, dan langsung pada inti cerita. Ciri-ciri cerita pendek ini adalah cerita pendek itu tidak terdiri dari alur yang rumit. Alurnya biasanya tuh sangat sederhana dan mudah kita pahami. Lalu kejadian, alur, dan penempatan itu biasanya hanya terdiri dari satu alur, satu penempatan, satu kejadian. Nah, cerita pendek juga biasanya hanya memiliki penokohan yang terbatas dan juga waktu penceritaannya itu juga terbatas. Nah, cerita pendek ini juga terdiri dari unsur-unsur penyusun. Yang pertama itu unsur intrinsik, terdiri dari tema, latar, dan alur. Tema sendiri adalah ide pokok dari sebuah cerita. Kemudian latar adalah tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir itu alur adalah susunan peristiwa dan kejadian yang membentuk sebuah cerita. Kemudian ada unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai dalam cerita. Kemudian ada latar belakang kehidupan, lalu ada situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, tadi kalian sudah menyimak penjelasan ibu mengenai pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, dan
unsur-unsur yang membentuk cerita pendek. Sekarang kalian harus menyimaknya dengan seksama. Cerita yang akan ibu bawakan berjudul Kelinci dan Kura-kura. Dahulu kala, ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat, sehingga larinya bisa sangat cepat. Karena kemampuan larinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang congkak dan sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Padahal kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat karena kaki kecil dan ia pun harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalannya yang lambat begitu, pikir kelinci. Akhirnya, mereka pun sepakat menentukan jalan yang akan digunakan untuk berlari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang penasaran ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut. Banyak juga yang mendukung kura-kura karena mereka tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Si monyet pun ditunjuk untuk jadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci pun langsung melesat jauh meninggalkan kura-kura. Karena masih punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh, belum sampai garis finish, si kelinci memutuskan untuk tidur siang dulu di pinggir jalan. Di sisi lain, kura-kura terus kuat tenaga untuk berlari sampai ke garis finish, dan kelinci pun tidak sadar kalau dirinya sudah disalib kura-kura karena keasikan tidur. Akhirnya, kura-kura pun memenangkan perlombaan dan kelinci kaget minta ampun. Kura-kura yang menang mendapat sorak-sorai dari hewan lain, sedangkan kelinci pulang dengan tertunduk malu. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan cerita yang tadi sudah ibu ceritakan dan kalian sudah menyimak tentang kelinci dan kura-kura kan? Sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana sifat si kelinci? Ada yang tahu? Tadi sudah ibu ceritakan bahwa kelinci itu kenapa ya? Coba Dian, bagaimana tadi sifat kelinci? Betul, karena larinya yang cepat dia menjadi kelinci yang sombong. Nah, sedangkan kura-kura bagaimana tadi sifatnya? Iya, Adisti, coba bagaimana tadi sifat kura-kura? Benar, sifat kura-kura tidak pantang menyerah. Dia tetap berusaha walaupun kita tahu kelinci itu lebih cepat dan kura-kura itu larinya lambat. Nah, anak-anak ibu, kita itu tidak boleh memiliki sifat yang sombong ya, harus tetap rendah hati. Nah, kalian juga harus memiliki sifat seperti kura-kura. Apapun kekurangan kita, apapun kekurangan kalian, kalian harus tetap berusaha. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak, kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.